Orang nanya, tapi kenapa Bang Mongol kok justru menceritakan kesaksian itu bukannya sedih tapi kok justru berbahagia? Itulah yang namanya saya sudah berdamai dengan masa lalu. Karena kalau saya masih mengingat masa lalu dengan cara yang tidak elegan, akan muncul balas dendam, akan muncul kepahitan. Jadi saya anggap masa itu adalah masa yang paling indah. Tetapi orang nanya, apakah Bang Mongol masih ingin balik ke masa lalu? Tidak Bapak Ibu. Karena hari depan saya masih panjang yang harus saya raih. Masa lalu biarlah jadi bagian hidup saya. Jadi sampai hari ini saya mah fine-fine aja. Sampai bisa ke Amerika, puji Tuhan ya kan. Gila lebih sampai Philadelphia dan merasakan bagaimana ketegangan kami tadi malam. Karena di daerah bandara kami kayak ada bunyi tembak-tembakan. Gue bilang Tuhan bukannya di Israel sama Palestina gitu ya. Lagi berperang, kenapa di Philadelphia bunyi tung-tung-tung. Gue lihat Tuhan ini kalau dia masuk ke kamar, aduh. Udah gue cari-cari gelas mana ya kalau dia masuk. Jujur aja Pak, mohon maaf saya nih orang Manado ya kan. Ke Amerika yang ini karena kebaikan Tuhan. Jujur aja, siapa yang pernah berpikir bahwa saya bisa sampai ke Amerika? Orang nanya, wah gila ya Bang Mongol udah di Uncle Sam. Saya bilang sorry. Biar kesetaraan gender terjadi saya ke anti liberty. Gitu. Jangan cuman Uncle Sam, ada Tante Liberty itu jadi patung. Ya kan? Jadi kalau orang nanya terus gimana Bang? Saya jujur aja dari kecil saya bahkan sekolah. Saya tidak dari uang yang dikasih oleh oma. Tapi saya hasil mencuri. Saksi hidupnya masih ada, serius. Jadi saya lahir, saya diperlakukan, padahal saya cucu pertama dalam keluarga. Tidak diperlakukan sebagaimana cucu laki pertama. Saya justru dianggap kayak orang luar. Jadi itulah kenapa Mongol sampai hari ini tidak makan babi. Karena bukan saya berusaha untuk hidup sehat, enggak. Saya lebih nyihatin pikiran aja daripada makanan ya kan. Karena buat saya makanan gak terlalu penting, kita harus sehat. Buktinya orang tua kita dulu cuma ngoseng sayur juga umurnya 100. Ini kan kangkung apa dicampur semua jadi gak ada masalah. Sekarang gak boleh wortel sama brokoli. Katanya nanti ada saat bikin kanker, semua serba susah ini sekarang. Gak boleh makan ini, gak boleh makan itu. Padahal kan selama itu didoakan everything under control ya. Ya kan, hantem-hantem aja lah ya kan. Mau babi putar, babi panggang, babi goreng, yang penting dia makanan. Jadi dengan kondisi hidup seperti itu, saya mau ke sekolah, minta doi Pak Oma atau Oma mau bayar sekolah. Nanti Oma bukan kasih duit, dia veto, dia marah-marah. Anak memang so sama dengan apa mama gitu. Akhirnya bagaimana caranya Mongol bisa sekolah? Ya nyuri, tapi bukan punya orang. Jadi di rumah sendiri gitu. Maksudnya kalau Oma panen pala, nggak Mongol pungut semua, Mongol sisain yang lain ditutup pakai daun. Nanti semua pulang, pulang ke rumah Mongol balik tuh buat diambil dijual di warung. Nah dari situ terus saya lulus SMP, masuk 10 besar di kabupaten, berharap disekolahin SMA. Mongol bilang Pak Oma kita juara 6. Kita mau lanjut sekolah di Tahuna. Jadi kan saya di Tamako, Tahuna itu kurang lebih masih 5 kilometer. Oma marah-marah. For apa sekolah tinggi-tinggi? Bafeto terus dia marah-marah terus. Jadi saya nggak pernah punya cita-cita tinggi. Karena menyadari kondisi sekolah SMP aja susah. Apalagi mau sarjana. Tahu-tahu Oma bilang, ya udah nggak ke Manado Jo. Sampai di Manado berharap saya disekolahin di Manado. Enggak Bapak Ibu, saya dijadiin pembantu di rumah orang. Tuhan marah bohong, ini mimbar gereja. Saya masih ingat lulus SMP saya dijemput orang dengan mobil dinas plat merah DB43. Berarti yang jemput pejabat teras Provinsi Sulawesi Utara. Saya nyampe ke Bumi Beringin 1 nomor 5. Bapaknya udah gak ada. Yang ada cuman ibu. Jadi ibunya udah ngasih tahu ke Mongol. Nanti anak kerja siram bunga, bapel, balap kaca gitu kan. Udah dikasih tahu. Tahu-tahu siang bapak ini pulang. Dia dikenalin.
Son, ini orang kerja baru. Kebetulan yang punya rumah itu bapaknya namanya Pak Sony. Jadi dia yang mau kerja begini. Ditanya umur berapa ngana? Oh masih umur begini. Ini kan umur sekolah. Dia langsung bilang sama istrinya, Lorin, kasih sekolah ini anak. Tuh Bapak Ibu, cara Tuhan tuh gak ada yang bisa kita cerna. Serius loh Bapak Ibu.